Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Banten? Masya Allah. Buat jamaah Islamiddin yang di rumah juga yang dirahmati Allah. Masih di tema kita luar biasa hari ini. Buat baru yang bergabung ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah sanggup emang. We listen, we don't judge. Wah aduh ngeri banget kayaknya. Jadi kita harus mendengar juga nih. Kata-kata orang atau mungkin saran dari orang. Ya nggak boleh juga menghakimi orang lain. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang punya istri dengan kesabaran setipis tisu. Weh kok berarti istrinya galak nih. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Nah siapa bu? Ibu-ibu yang kesabaran setipis tisu. Yang suaminya sering kena omel malah kadang-kadang ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini nih kita jadi suami juga harus ekstra sabar. Kalau ngadepin istri seperti ini. Kadang-kadang kita juga harus introspeksi diri ya. Kurangnya tuh di mana masing-masing nih. Jangan menyalahkan dulu pasangan kita. Kasian ya. Bib nih mau izin Bib. Bagaimana caranya dalam Islam agar kita bisa menjadi orang yang mudah introspeksi diri nih. Daripada selalu mengkritik atau menjudge orang lain. Mau izin menjelaskannya silakan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Fadhal Habib. Maulana Ustaz Syah Mas Baldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi maknanya apa? Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh orang lain. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sungguhnya siapa orang yang berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada nanti perhitungan di yaumil hisab. Oleh karena itu, manusia yang introspeksi terhadap setiap kejadian dalam dirinya, dia renungkan dalam setiap keadaannya, dan bahkan setiap harinya di waktu qiyamul lail atau sepertiga malam, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, salat taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, dan dia introspeksi dirinya, ya Allah, saya hari ini mungkin saya berdosa, hari ini mungkin saya ngomongin orang, hari ini ya Allah ternyata saya ngomongin tetangga saya betul, atau ya Allah saya ternyata hari ini syirik kepada orang lain atau zolimin orang lain. Ampunin dosa saya ya Allah, saya besok mau datangin rumahnya, mau minta maaf. Jadi setiap hari ada yang apa? Ada yang berintrospeksi dirinya dan mengadu kepada Allah dan bermunajat kepada Allah, melihat ya Allah jadikanlah keadaan saya hari ini jauh lebih baik daripada kemarin. Dan esok hari jauh lebih baik daripada hari ini. Inilah hal yang harus kita pegang teguh, yang didasari dengan niat bahwasanya kita hamba Allah yang berharap akan pertolongan Allah. Kalau sudah ditolong Allah, selamat. Berharap akan apa? Ampunan Allah. Kalau diampunin Allah, selamat. Berharap apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah kasih ridho kepada kita, maka kita hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, ketika seorang hamba, dia hanya bisa mengintrospeksi dirinya dan merenung daripada setiap segala sesuatunya. Bahkan habis ngobrol sama temannya, dia bisa bengong atau pulang ke rumah, oh tadi saya salah ngomong gak ya? Saya nyinggung perasaan teman saya gak? Tetangga saya gak? Atau saudara saya gak? Oh ternyata saya menyinggung, ini berarti orang hebat, ini orang pintar. Karena apa? Menjaga hablum minannas. Karena ada hablum minallah, tobat selesai. Tapi hablum minannas enggak selesai itu. Jadi harus minta maaf dulu sama orangnya. Kalau orang itu gak mau maafin, celaka kita. Orang itu gak mau mengikhlaskan, celaka kita. Orang itu gak rela kepada kita, anjur kita. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam berbicara, hati-hatilah dalam mengucapkan segala sesuatunya, jangan sampai menyakiti atau menzolimi orang lain. Nauzubillah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Tuh Bu, dengar Ibu ya. Yang paling repot itu Ustadz dosa kepada sesama. Dosa ke sama Allah, taubat kelar. Allah maha pengampun, kalau manusia kan dendam. Nauzubillah min zalik ya Allah. Oke, sekarang waktunya Ustadz Maulana bertanya sama jamaah yang ada di studio. Sekarang kita masuk dulu ke segmennya. Ustaz bertanya, kami menjawab. Nah, coba, yang mana yang mau ditunjuk? Pinjam mic-nya Ibu. Ibu boleh berdiri, perkenalkan dirinya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ibu Ofifah. Oh
Oh iya. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Ade dari Muslimat NU Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Oh, enggak, itu daerah Banten. Iya daerah Daerah Banten, Banten, Ustaz. Pandeglang. Saya mau nanya Bu, Ya. Ibu kalau dikritik sama tetangga, apa yang Ibu balas? Lakukan, membalas atau diam aja? Saya balas lagi lah Ustadz, Ah. enak aja. Enggak, itu manusiawi sih, manusiawi. Apalagi kalau kritikannya itu udah merendahkan saya. Wah, bener Bu. Jangan ya Bu, Iya, iya. jangan. Jangan. Jangan ya Dek, jangan ya Dek. Ade, We listen, we don't judge. Oke. Listen on the judge. On the judge ya. Oke, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selain wabarakatuh. tidak Boleh Bu berhenti, mic-nya? Ibu ini selain tangannya nggak mau berhenti, dia nggak mau berhenti pegang mic juga. Iya, makanya saya ambil. Ini Habib, udah usah Silakan stop. Ustaz. Baik, buat semuanya, tekankan ini. Ketika kita mendapatkan kritikan dari tetangga, sebaiknya diam, jangan dibalas. Karena kita justru membalas timbul masalah baru. Tahu nggak? Ya. Tetangga itu ngeritik kita karena dia peduli. Mana tepuk tangannya? Ya. Tanda sayang, tanda perhatian, tanda cinta. Gimana Bu kalau ibu ada masalah terus ibu didiemin sama tetangga? Justru lebih nggak enak kan? Karena tetangga itu, apalagi tetangga kita adalah Pak RT. Itu kan tanggung jawabnya. Kalau ada tamu lebih dari 24 jam harus lapor. Ya Bu ya. Kalau ada ibu berisik lalu ibu dikritik, itu berarti masukan supaya ibu diselamatkan dari tetangga yang lain yang lebih rese. Untuk baik masih dikritik. Coba dilempari batu. Jadi kritikan dari tetangga itu bisa jadi kebaikan. Ingat ya, tetangga itu ada 3. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak, dia adalah tetangga walaupun non muslim. Karena dia adalah tetangga kita. Betul, betul, betul. Tetangga yang punya 2 hak, dia tetangga kita dan dia muslim. Berarti dia punya haknya sebagai tetangga, dia punya hak sebagai seorang muslim. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Dia tetangga kita, dia muslim dan dia ada kekerabatan sama kita. Berarti tetangga itu tetap kita terima masukannya. Ya Bu ya. Makanya yang tua hormati, seumuran hargai. Kemudian yang lebih muda disayangi. Maka tetangga itu masuk kategori seumuran. Selevel. Apa? Selevel. 1 level kan. Kalau tua diapain Bu? Hormati. Yang lebih muda sayangi. Seumuran hargai. Hargailah dan kasihlah haknya tetangga. Bu, bantu tetangga ya Bu. Jangan nunggu tetangga datang mengemis. Kira-kira ini tetangga saya ini nangis-nangis anaknya. Mungkin dia butuh ini. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Ngobrol aja di belakang. Enggak, Ustadz Syam sarungnya dia bilang sama mengkerudung ibu-ibu yang di sana. Coba lihat motifnya. Makanya saya tanggepin. Ya juga Iya. ya. Mirip tuh. Coba lihat tuh. Mirip kan? Iya. Itu sebenarnya kerudung dibikin sarung. Orang lagi cawah segala sarung. Ngomongin lagi. Tapi ginilah. Inilah tetangga saya Bu. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ini dulu nih. Ya sebelah kanan. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Apipah dari Ketua Muslimat NU Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu Afifah. Mau bertanya sama siapa Ibu? Mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Oh Ustadz Syam. Ibu. Mangga. Pak Ustadz, bagaimana batasan-batasan yang boleh dilakukan ketika kita ingin mengkritik orang lain?
Itu aja Ibu. Dan hal-hal yang diperbolehkan apa saja Pak Ustadz. Oh gitu. Agar kritik kita Heeh. ini bermanfaat. Bukan malah jadi bentuk dendam Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam suka ini warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Afifah. Silakan dijawab Ustaz Syam. Habib guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah merendahkan seseorang kepada orang yang lainnya atau satu kaum terhadap kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan jauh lebih baik daripada yang merendahkan. Maka kalau ditanyakan ketika kita ingin memberikan masukan atau mengkritik orang lain, apa batasan-batasannya, apa saja yang diperbolehkan? Yang pertama, membutuhkan cinta terlebih dahulu. Ibu, ada anak malas belajar, ibu kritik gak anak itu? Niat ibu apa niatnya? Supaya dia mau belajar. Kenapa dia mau belajar? Apakah supaya ibu naik? Bukan. Supaya anak itu pinter. Supaya nanti gak susah-susah amat cari kerja. Supaya nanti hidupmu enak nak. Maka usahakan ketika kepada orang lain pun demikian. Bukan untuk kebaikan kita mengkritik orang. Tapi untuk kebaikan dia sendiri. Subhanallah. Ketika itu disandarkan kepada cinta maka semuanya akan baik. Ketika Nabi SAW sampaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidaklah dianggap sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ayolah nak, belajar yang baik. Ayo nak, makan nak. Kenapa ibu maksa anaknya makan? Apakah ibu jadi kenyang kalau anaknya makan? Tidak. Apakah ibu yang jadi sehat? Enggak. Tapi untuk kesehatan sang anak. Maka yang boleh dilakukan yang pertama atas dasar cinta. Yang kedua niat karena Allah. Batasannya jangan sampai orang itu tersinggung. Kita tahu biasa yang membuat orang lain tersinggung itu apa? Satu, ada celaan. Nauzubillah. Ejekan. Yang kedua ada apa? Dilakukan di tempat umum. Itu membuat orang malu. Apalagi zaman sekarang ini banyak dia menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain itu supaya dia terangkat namanya. Atau menggantikan posisinya. Oh itu beda babnya itu, langsung naik lagi babnya itu. Nauzubillah. Itu bab hasud atau bab iri dengki. Nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini. Sanggup emang. We listen, we don't judge. Setelah satu ini kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.